Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di praktikum kimia medisinal untuk modul ketiga. Kita akan melakukan yang namanya pemodelan struktur 3 dimensi. Di sini langsung 3 dimensi. 3 dimensi, kemudian melakukan perhitungan energi dan optimasi geometri gitu ya. Optimasi geometri kita lakukan dengan menggunakan Gaussian. Kebetulan Gaussian saya sudah terinstall di sini. Nih ada ya tampilannya. Maka tinggal kita klik saja Gaussiannya. Oke. Nah, ini di close saja. Nah, Anda lihat di sini Gaussian itu ada 2 tampilan, ya. Ada 2 tampilan. Tampilan yang ini adalah tampilan kendalinya untuk mengkendalikan atau mengatur segala sesuatu. Ini ada di sini. Nah, berikutnya di sini adalah untuk pekerjaan kita. Kita kerjanya di sini ya. Di yang warna ungu. Nah, untuk memodelkan struktur di Gaussian, kita bisa gunakan ini terutama 2 tombol ini. Ya. Yang lain silahkan dieksplor yang belum. Nah, ini misalkan ini adalah untuk bentuknya, sesuai bentuknya ini adalah benzen gitu ya. Nah, Anda bisa kalau Anda punya cincin benzen, silahkan gambarkan benzennya seperti ini. Ya. Nah, sementara kalau untuk atom-atom yang lain bagaimana? Atom yang lain ini di sini ada di yang 6C ini. Nah, ini ada sistem periodik unsur seperti ini. Kalian bisa gambarkan atom apapun yang Anda perlukan. Misalkan ini C, ini yang birunya C. Nah, C itu berarti akan punya tampilan seperti ini. C itu tangannya berapa? C tangannya 4, tapi kenapa ini kelihatannya 3? Jangan terkecoh. Ya, kalau kita putar maka ini ada 4 ini ya. Jadi kita memahami berapa sih jumlah tangan dari setiap atom itu sangat penting di sini karena bisa mengakibatkan Anda salah menggambar strukturnya. Oke. Nah, ini C punya tangannya 4. Ingat semua atom di Gaussian itu tidak apa ya namanya, hanya diwujudkan dengan bulatan-bulatan dengan warna yang berbeda. Warna berbeda itu misalnya gini, karbon warnanya hitam, kemudian hidrogen warnanya abu. Kenapa ini? Ini kan harusnya hidrogen dan warna seperti ini. Ini karena yang kita klik di sini. Ya, karena kursor kita di sini dianggap pada perlakuan. Oke, kita pindahkan maka dia warnanya abu, ya. Ini adalah untuk karbon gitu ya, atau karbon punya 4 tangan. Nah, sebenarnya di sini ketika Anda mengklik karbon, Anda itu juga ini di sini ada pilihannya. Select carbon fragment. Jadi fragmentnya apakah Anda karbonnya mau sebagai atom saja, berarti hanya 1C gitu ya. Kalau seperti ini, maka Anda dapatnya hanya karbonnya saja, gitu ya. Tapi kalau misalkan mau yang lain, oh, ini karbonnya nanti ada ikatan rangkap 3-nya. Ya, berarti kalian pilih yang ini. Nah, ada ikatan rangkap 3-nya ya. Ini. Begitupun mau yang lain. Misalkan, oh yang ada stereokimianya. Berarti kalian pakai ini yang ada stereokimianya. Nah, di sini tidak akan jelas digambarkan stereokimianya terus garisnya putus-putus. Enggak. Tapi di sini bisa kalian tahu bahwa ini menggambarkan ada istilahnya ada 4 tangan yang berbeda. Nah, stereokimianya itu akan otomatis diberikan dalam ruang 3 dimensinya. Gitu ya. Nah, ketika berarti ikatannya tunggal semua, berarti kalian ambil yang ini ada 4 ini. Ya. Kalau ini ada karbon trivalennya. Valen tuh gini. Ya. Jadi punya 3 ikatan. Kemudian yang lain, ini misalkan nanti kalian mau bikin asam karboksilat misalkan seperti ini. Nah, pakainya ini, berarti yang ada ikatan rangkap 2-nya dan 2 lainnya ikatannya tunggal. Oke. Nah, hari ini saya akan coba menggambarkan struktur dari asam benzoat. Ingat ya, kalian struktur asam benzoat itu ada benzen, kemudian berikatan dengan COOH. Ya. Maka kan ada benzen, maka akan saya tambahkan benzen. Nah, benzen kita gambar di yang ungu ini. Klik, nah, akan muncul benzen.
Nah, berikutnya ini kan benzennya ya. Yang jangan banyak klik di sini, nanti akan menyebabkan dia otomatis kalau Anda klik di sini itu dianggap menambahkan sesuatu yang ada di sini ya. Di yang hitam di yang layar hitam, kalau Anda klik di biru, maka ini otomatis Anda dianggap, misalkan saya klik lagi sini. Nah, jadi ada 2 gitu ya. Bagaimana caranya? Anda bisa undo misalkan ya. Nah, maka jadi tinggal 1. Oke, nah ini benzen. Ya, ini masih benzen. Nah, kalian perhatikan ini jumlah atomnya sudah benar. Kenapa kok saya bilang sudah benar? Ya, lihat karbonnya. Ini kan karbon. Karbon. Nah, sebenarnya benzen, kenapa ikatan rangkapnya yang mana sih? Kok nggak selang-seling tapi titik-titik? Ya, karena sebenarnya benzen itu ikatan rangkapnya itu tidak statis. Artinya tidak hanya diam. Di sini ada ikatan rangkap, terus di sini tidak, sini ada ikatan rangkap, sini tidak, dan seterusnya. Tidak seperti itu. Tapi yang benar adalah ikatan rangkapnya itu muter terus. Jadi si elektron yang membentuk ikatan rangkap itu berputar di dalam sistem ini. Maka digambarkannya seperti ini. Yaitu ini menggambarkan elektronnya, bahwa elektronnya gerak terus gitu ya. Jadi sebenarnya nggak bisa ditentukan yang berikatan, yang membentuk ikatan rangkap itu yang mana, atom C mana dan mana, tapi dia bergerak terus. Ya, masing-masing C hanya memiliki 1H. Kenapa kok hanya memiliki 1H? Ya karena tadi C tangannya 4, sudah dianggap ikatan rangkap. Di sini rangkap berarti sudah 2 tangan dipakai ya dengan atom sini. Ya misalkan ini, oh salah, saya lupa lagi. Nah, saya bisa undo lagi, ini di minimize dulu. Saya bisa undo ya, kalau misalkan tadi saya nambahkan sesuatu. Ya, jadi kalau misalkan seperti ini kan ada ikatan, 1 berikatan rangkap, 1 berikatan tunggal, berarti sudah ada 3 ikatan gitu ya, atau tangannya 3 sudah dipakai, maka dia tinggal punya 1 sisa untuk berikatan dengan hidrogen. Oke, nah berikutnya setelah ini ada benzennya, berikutnya kita harus tambahkan C. Ya, di sini berarti salah satu H-nya harus diganti dengan C. Cara menggantinya bagaimana? Kita klik ini. Ya, kita pilih C. Nah, ingat pilih C-nya yang mana? C-nya kan mau CO, OH. Ada C double O, kemudian OH. Berarti ada yang double-nya. Kita gunakan yang double-nya. Ya, kita pilih yang ini, yang double. Seperti ini. Nah, kemudian kita klik saja di salah satu atom H-nya. Di sini. Nah, seperti ini muncul. Ketika sudah muncul ini kan berarti ini 1 H-nya udah diganti C. Ini masih H. Sementara kita maunya di sini adalah O, double O ya. Double O, dan di sini adalah OH, bukan H. Nah, berarti kita harus ganti dengan O. Ya, kita pilih O. Nah, O-nya berarti ada 2 tipe kan di sini. Ya. Di sini kalian maunya yang double O. Nah, berarti kalian pilih yang double O. Klik. Nah, seperti ini. Kita tempatkan di sini. Ya. Sementara yang H, ini udah jadi C double O. Kemudian di sini kita maunya OH. Nah, berarti ini H ini kan H ya. Hanya kita ganti dengan O lagi. Tapi O-nya adalah O yang bisa berikatan dengan H. Berarti katanya tunggal. Kita gunakan yang O ikatannya tunggal. Ya, seperti ini. Nah, tinggal kita klik menggantikan H yang ini. Nah, kita sudah punya ketika kita memutar-mutar dengan awas ya, bedakan antara klik untuk memutar. Kalau mau mutar itu biasanya di atomnya dulu. Jadi ditahan gitu ya. Kliknya ditahan. Sementara kalau kalian nambahin kayak gini, main klik saja. Klik, maka dia akan nambahin atom dengan sendirinya. Ya. Ini kita undo saja, boleh di-undo. Satu lagi.
sudah. Nah, kalau mau memutar itu harus ditahan ya si mouse-nya. Oke, kita tahan. Ini berarti struktur dari asam benzoat saya sudah jadi seperti ini. Nah, jadi, berikutnya saya akan lakukan yang namanya optimasi geometri. Optimasi geometri itu apa sih? Optimasi geometri itu adalah suatu perlakuan yang kita berikan untuk menghitung tingkat energi terendah dari suatu molekul itu berapa. Nah, pada tingkat energi terendah itulah suatu molekul berada pada konfigurasi yang paling stabil. Jadi tujuan dari optimasi geometri adalah mendapatkan konfigurasi molekul yang paling stabil. Tandanya paling stabil adalah tingkat energinya paling rendah. Itu ya. Oke, untuk perhitungan energi, untuk optimasi geometri dan perhitungan energinya, kita bisa lakukan dengan cara calculate, kemudian Gaussian calculate setup. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kalian tinggal cari apakah kalian mau optimasi atau akan menghitung energi saja, atau optimasi saja, atau frekuensi saja, atau optimasi plus frekuensi, atau yang lainnya, gitu ya. Kalau di sini kita akan melakukan optimasi, tapi juga nanti akan melakukan perhitungan energi. Maka kita langsung pilih saja optimasi plus frekuensi. Ya, ini optimasi plus frekuensi sudah kita pilih. Berikutnya kita klik method. Nah, di method itu method ground state, jadi dalam keadaan dasar. Nah, berikutnya di sini ada metodenya. Nah, apakah metodenya yang kita gunakan metode perhitungan energi mau pakai mekanik atau semi empirik atau Hartree-Fock atau DFT atau lain-lain. Nah, ini kita bisa pilih gitu ya. Bedanya apa? Ini nanti kita akan pelajari di kuliah pertemuan keberapa ya, ada di mekanika kuantum, mekanika molekul. Ini untuk sekadar tahu, ini mekanik itu berarti pakai mekanika klasik atau mekanika molekul. Sementara kayak Hartree-Fock, DFT dan lain-lain itu masuk ke dalam kimia mekanika kuantum. Ya. Nah, kita bisa coba salah satu kita bandingkan ini yang pakai mekanika klasik atau mekanika molekul. Klik. Oke. Nah, ini charge-nya 0 ya, berarti adalah charge itu muatan karena molekul kita memang tidak ada muatan. Kemudian spinnya singlet gitu ya. Oke. Nah, link ini default. Ketikkan default. Oke, kalau sudah seperti itu, kita klik submit. Nah, di sini otomatis dia minta disimpan, minta di-save. Nah, kita save saja dulu. Misalkan save namanya adalah, usahakan dalam men-save atau menyimpan suatu file untuk kimia komputasi, maka jangan digunakan spasi. Gunakan huruf saja, sepenuhnya asam benzoat. Saya asbenzoat. Oke, nanti jadi file ini, filenya adalah ekstensinya GGF, Gaussian file gitu ya. Oke, GGF gitu ya. Oke, save. Nah, ketika sudah di-save, ini akan minta oke, artinya dia akan memulai perhitungannya. Oke. Nah, silakan ini mulai perhitungan. Ya. Untuk perhitungan dengan mekanika klasik atau mekanika molekul ini sangat cepat. Kenapa? Karena menghitung energinya itu hanya di tingkat atomnya, tidak sampai ke tingkat elektronnya, gitu ya. Lebih mudah. Nah, kita yes. Nah, di sini maka setelah setiap kali kalian melakukan perhitungan energi atau melakukan kalkulasi, kalian akan dapat dua file CHK dan file log. Gitu ya. File CHK dan file log. Nah, file CHK-nya kita coba buka. Nah, kalian coba bandingkan.
file CHK-nya sama yang file tadi yang GJF-nya. Posisinya berbeda gitu ya. Seperti ini. Kalau yang GJF-nya yang asalnya sebelum dioptimasi, ini sudah dioptimasi. Jadi kemungkinan inilah menurut si mekanika klasik atau mekanika molekul, inilah konformasi yang stabil dari asam benzoat. Ini lebih stabil dibandingkan dengan yang pertama yang waktu GJF-nya. Nah, kita coba tampilkan. Berikutnya kita mau lihat energinya. Untuk lihat total energinya dengan perhitungan menggunakan mekanika klasik, energinya berapa? Kita bisa lihat sebenarnya di energi di file log-nya. File log-nya tadi ada di namanya saya apa? Asam benzoat. Asbenzoat. Nah, kita buka yang file log-nya. Asbenzoat itu bisa file log-nya biasanya nggak dimunculkan. Kalau ini kan ada ya. Ini asam benzoat atau CHK, ini yang GJF-nya asam benzoat. Nah, ini asam benzoat yang log-nya atau text docs-nya. Nah, ini kita bisa buka dengan menggunakan yang lain kita bisa buka dengan Word, bisa buka dengan Notepad gitu ya. Ini bisa pakai Notepad, bisa pakai Word atau aplikasi apapun gitu ya. Yang lain, nah silahkan. Misalkan saya mau buka dengan Word. Ini hasilnya adalah ringkasan seperti ini. Ya, ringkasan seperti ini. Nah, untuk tahu energinya berapa gitu ya. Kalian bisa lakukan kontrol F. Misalkan kalian ketik 0. Nah, di sini ada energi yang muncul. Jadi dari perhitungan tadi dengan perhitungan menggunakan mekanika klasik, kalian dapat yang namanya ini. Kalian catat ya data ininya. Atau kalian boleh crop datanya. Nanti untuk kita bandingkan. Ya. Jadi energinya di molecular asymmetric top, rotational asimetri, rotational temperatur Kelvin ini sekian. Kemudian ini 0 point energi vibrasinya sekian gitu ya. Nah, kemudian di sini di bawahnya kalian tulis ini 0 point correction-nya sekian. Ini data ini kalian simpan saja segini. Bisa kalian crop gitu ya, segini saja. Ini bahwa hasil perhitungan dari dengan menggunakan mekanika klasik ya. Oh, sampai sini harusnya sama ini. Jadi 2 sama yang thermal energinya ya. Di sampai ini kotak sini. Kalian tandai. Ini boleh, ini dari sini. Dari sini saja sampai ke sini. Sampai ke sini nih. Sampai sini. Cukup kalian tandai itu. Nah, berikutnya kita kembali lagi ke Gaussian-nya. Ini energinya. Kita kembali ke Gaussian. Ini kita minimize dulu. Nah, ini Gaussian-nya masih di yang CHK-nya. Kita coba mau lihat berapa sih energi HOMO dan LUMO-nya. Apa sih HOMO dan LUMO? Oke, HOMO dan LUMO. HOMO dan LUMO. HOMO itu adalah, bisa catat, highest, saya catatkan di sini ya. Saya mau coba hitung energi HOMO dan LUMO. Jadi HOMO, kalian harus tahu dulu HOMO itu apa. HOMO itu adalah highest occupied molecular orbitals. Jadi HOMO adalah ini, kalau bahasa Inggris kan dari belakangnya, jangan salah selalu kalian ngomongnya yang tertinggi apanya yang tertinggi ya.
Jadi HOMO itu adalah apa? Kalau ditanya HOMO itu benda apa? HOMO itu adalah molekular orbital atau orbital molekul yang masih dihuni elektron yang tingkat energinya tertinggi. Itu namanya HOMO. Nah, temannya HOMO itu ada namanya LUMO. Nah, LUMO kebalikannya. LUMO itu adalah lowest, ya. Unoccupied molecular orbital. Jadi, kalau LUMO berarti adalah orbital molekul yang tidak dihuni elektron yang tingkat energinya terendah. Molekul. Jadi HOMO dan LUMO itu dua-duanya sama-sama orbital molekul. Tapi yang bagaimana? Orbital molekul itu tingkat energinya tertinggi tapi masih dihuni oleh elektron. Sementara kalau LUMO itu tingkat energinya terendah tapi tidak dihuni elektron. Nah, kita coba cek berapa sih nilai HOMO dan LUMO dari suatu asam benzoat yang kita hitung dengan menggunakan mekanika klasik atau mekanik tadi ya. Nah, kita coba lihat. Kita kembali ke Gaussiannya. Untuk lihat energi HOMO dan LUMO-nya, kita tinggal klik edit, kemudian ada di sini ada MOS. MOS itu yaitu tadi molecular orbital. Jadi dia menampilkan orbital-orbital dari molekulnya. Molekul apa saja? Ya molekul dari ini karena kita lagi ngitungnya yang asam benzoat. Jadi kita mau lihat orbital molekul dari asam benzoat itu ada berapa atau ada apa saja. Lihat. Ternyata di sini harusnya kalau misalkan ada hasilnya, di sini hasilnya akan ditampilkan. Jadi orbitalnya ada berapa dari asam benzoat ini. Tapi kenapa di sini tidak ada? Oke, kenapa tidak ada? Karena kita tadi melakukan perhitungannya dengan menggunakan mekanika klasik. Mekanika klasik itu menghitung energinya hanya pada tingkat atom, tidak sampai ke tingkat energi. Sementara energi HOMO dan LUMO itu adalah energi pada tingkat elektron. Berarti si mekanika klasik ini belum bisa menghitung energi HOMO dan LUMO. Oke ya. Jadi hasilnya ya, senyawanya apapun atau molekulnya apapun, kalau kita ngitungnya dengan mekanika klasik, maka tidak akan muncul. Tidak akan ada hasilnya energi molekular, energi HOMO dan LUMO-nya, gitu ya. Oke. Nah, berarti ini sudah kita tidak bisa lanjutkan, tidak kita lanjutkan lagi. Untuk dengan mekanika, ini hasil yang tadi mekanika klasik. Nah, kita coba sekarang yang menggunakan metode yang lain gitu ya untuk dapatkan nilai HOMO dan LUMO-nya. Nah, berarti yang kalian tutup adalah kita kembali lagi kita gunakan yang file GJF-nya yang awalnya. Yang CHK-nya kita close dulu karena ini CHK dari hasil mekanika klasik. Ini sudah tidak kita gunakan, tapi pastikan tadi datanya energinya sudah di copy gitu ya, dan tadi hasilnya sudah dicatat gitu ya. Oke. Nah, kita kembali ke yang GJF, jadi file asam benzoat yang GJF yang awalnya. Ya, kita akan coba lakukan perhitungan kembali, tapi dengan menggunakan metode yang lain yang bukan mekanika klasik. Oke, kita coba. Kita kembali, berarti klik calculate. Gaussian calculation setup. Nah, kembali job type-nya kita pilih sama seperti tadi, optimasi plus frekuensi. Kemudian kita masuk ke metode. Nah, metodenya kita rubah. Ini berarti metodenya kita coba rubah, misalkan yang ini adalah pakai bisa Hartree-Fock atau DFT gitu ya, yang paling biasanya sering kita gunakan. Karena kita ingin cepat, biasanya DFT itu agak lebih lama dibandingkan Hartree-Fock. Jadi kita pakai pilih saja Hartree-Fock. Ya. Nah, kita coba pilih Hartree-Fock. Ini sudah chartnya udah 0, udah singlet ya spinnya. Kemudian
Linknya sudah default. Oke. Submit. You must. Oke, kita save saja. Nah, ini namanya sama Gaussian. Ini sama aja namanya Gaussian GJ. Ini kita bedakan gitu ya dari yang lain. Karena kalau misalkan tadi sama nanti akan numpuk menghapus file yang tadi gitu kan. Kita bedakan bahwa ini adalah pakai yang HF gitu ya. Kita tambahkan HF. Oke, kita save. Oke. Kita tunggu sampai perhitungannya selesai. Gitu ya. Nah, kalian harus lebih bersabar ketika menghitungnya dengan metode HF atau DFT. Karena apa? Karena ini adalah metode perhitungan di mekanika kuantum. Ngitungnya lebih lama. Kenapa ngitungnya lebih lama? Karena perhitungannya sampai ke tingkat elektron. Beda dengan tadi yang mekanika klasik. Di mekanika klasik kalian menghitungnya hanya sampai di atomnya, bulatan-bulatannya, energi elektronnya diabaikan, gitu ya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, alhamdulillah udah selesai. Ini Gaussiannya sudah selesai. Oke, kita yes. Nah, seperti tadi akan muncul dapat dua file .chk dan .log. Nah, kita buka yang file chk-nya. Nah, ini kalian bisa bandingkan bentuk yang sebelum dioptimasi dengan yang sesudah dioptimasi. Nah, sekarang kita lihat kalau untuk melihat energinya, nilai energinya berapa, sama ya seperti tadi. Jadi kalian harus masuk ke buka file lognya. Nah, file lognya ini kan HF. Yang tadi ya, benzoat HF. Ini yang CHK, yang KCF. Nah, ini yang yang lognya. Yang log itu uniknya seperti ini. Jadi namanya tuh walaupun kita tadi nyimpen save-nya dengan nama huruf kecil, gitu ya. Terus jadi tiba-tiba jadi besar semua, gitu ya. Kita bisa buka energinya, ya. Open with. Nah, terserah mau pakai notepad atau pakai word atau pakai apa, bebas, gitu ya. Bisa pakai word. Nah, sama langsung Ctrl F saja ke 0. Nah, ini. Jadi zeronya 2 kali ya kalau di sini. Nah, kalian silahkan bandingkan nanti data ini sama kalian copy ya atau kalian crop dari sini sampai ke bawah sini ya, vibration ini. Jadi, nanti akan ada perhitungannya gitu ya. Nah, kan ini di crop dulu sebagai data kalian gitu ya. Berikutnya kita minimize saja. Oke. Nah, setelah itu kita kembali ke Gaussian-nya. Nah, Gaussian-nya dengan yang CHK-nya ya, jangan lupa. Nah, ini CHK-nya kita tampilkan. Nah, kita sekarang coba tampilkan energi HOMO dan LUMO dari hasil perhitungan ini. Sama caranya klik edit, kemudian ke mouse. Molecular orbital. Nah, ternyata di sini muncul ada berapa orbital? Ternyata ada 93 orbital. Ya, ada 93 orbital semuanya dari molekul molekul asam benzoat berdasarkan perhitungan dari tadi HF ya, height revolve. Nah, ada 93 orbital. Nah, yang kalian perhatikan adalah pada bagian ini, pada bagian yang kuning. Ya, yang kuning ini adalah yang HOMO dan LUMO.
Oke, silahkan kalian catat di sini. Berarti kalian catat dulu. Energi HOMO berapa gitu ya. Ini kalian beli judul perhitungan. Kalau tadi kan yang menggunakan apa? Perhitungan dengan mekanika klasik atau mekanika klasik. Maka HOMO dan LUMO, nilai HOMO dan LUMO itu tidak ada, gitu ya. Energi HOMO, energi LUMO itu tidak ada. Sementara kalau dengan yang HF atau Hartree-Fock, perhitungan dengan Hartree-Fock, kalian dapat nilai HOMO-nya berapa? Nah, ingat tadi definisinya HOMO itu apa, LUMO itu apa. Jadi, kalian bisa lihat di sini. Kenapa menghilang? Ya, nggak apa-apa. Tinggal tampilkan lagi saja. Edit. Most, gitu ya. Nah, ini berarti HOMO-nya yang mana? 33 apa 32? Nah, ini kalian harus bisa menentukan. HOMO itu adalah yang tingkat energinya tertinggi tapi masih dihuni elektron. Elektronnya mana? Ini panah-panah ini adalah yang elektron. Berarti ini yang masih dihuni elektron, ini tidak yang 33. Berarti HOMO adalah yang apa? Yang 32 ya. Nah, kalian tinggal kopikan ada datanya atau tinggal diketik lagi di sini energi HOMO-nya, energi LUMO-nya. Gitu ya. Tuh, itu untuk energi HOMO dan LUMO. Ya, tadi ini energi HOMO dan LUMO. Oke. Nah, setelah kalian ini cukup menampilkan energi HOMO dan LUMO-nya saja. Nah, berikutnya atau saya langsung tulis aja ya di sini. Energi HOMO tampaknya tidak bisa di-copy, jadi saya harus ngetik LUMO-nya berarti 0,35262. 0,35262. Oke, berikutnya energi LUMO. Energi LUMO-nya 0, ini negatif ya tadi harusnya. Ini berarti negatif LUMO-nya. Sementara kalau HOMO-nya negatif, kalau LUMO-nya adalah 0,09313. 0,093. 93 berapa tadi? Lupa. 9313. Oke, kita simpan data ini dulu. Selain tadi harusnya kalian selipkan dulu ya data energinya, jadi data perhitungan energinya kalian bisa crop di sini ya. Energi hasil mekanika klasik sama nanti hasil mekanika kuantum. Ya. Nah, berikutnya setelah menampilkan energi ini, kalian coba sekarang visualisasikan bentuk energi HOMO dan LUMO-nya, visualisasi HOMO LUMO-nya. Caranya tinggal klik apa? Result. Kemudian surface ya. Oke. Ini di close aja yang ini. Nah, ini maka kalian akan punya tampilan seperti ini. Ingat ya tadi kliknya adalah result, surface ini. Kemudian kalian pilih new cube. Nah, di sini kalian pilih orbital mana yang mau ditampilkan, apakah HOMO-nya atau LUMO-nya atau dua-duanya. Ya. Misalkan kalian mau tampilkan HOMO dulu. Klik HOMO. Nah, ini sudah muncul. Nah, tinggal kalian tambahkan di sini new surface.
maka kalian akan peroleh ini tampilannya. Jadi ini tampilan Lumo saja, Homo saja, gitu ya. Nah, sekarang kalian misalnya mau tambahkan homonya, lumonya. Ini kan tadi homo, sekarang tambahkan lumo. Nah, sudah muncul. Nah, tampilannya akan berubah jadi seperti ini. Ya, ini homo dan lumo yang numpuk. Oke, ini bisa diputar-putar. Ya. Nah, silahkan kalian mau tampilkan apanya gitu ya. Nah, silahkan saja, ini hanya visualisasi saja. Oke. Nah, ini boleh disimpan filenya. Oh, salah. Ternyata saya tadi GJF-nya ketutup ya. Kalau GJF-nya tertutup, maka saya tidak bisa ulangi lagi. Tapi sebenarnya untuk perhitungan energi di sini, untuk file CHK-nya bisa dibuka lagi, sebenarnya tinggal open gitu ya. Terus ini kita tinggal pilih ini maunya yang CHK gitu ya. Gaussian output. Nah, ini misalnya CHK. Nah, tinggal kan kalian muncul yang ini F. Nah, tinggal dimunculkan lagi gitu ya. Nah, berikutnya untuk menampilkan apa namanya? Berikutnya ini sebenarnya untuk perhitungan ini datanya kalian sudah selesai, praktikumnya hanya sampai sini. Nah, nanti praktikum yang kalian lakukan adalah kalian gambarkan struktur dari molekul kalian masing-masing sama seperti minggu lalu. Satu konfigurasi, satu isomer saja kalaupun ada isomernya gitu ya. Satu saja kalian gambarkan, kemudian kalian lakukan perhitungan optimasi geometri dan frekuensi, kemudian kalian tampilkan visualisasi homolumonya dan nanti tampilkan datanya. Jadi data dari ini. Ya. Nanti untuk perhitungan datanya setelah ini. Nah, setelah kalian ini sebenarnya untuk perhitungan pakai Gaussiannya selesai, hanya sampai sini. Datanya kan udah ada gitu ya. Tinggal ditampilkan. Nah, berikutnya kita mau menampilkan apa namanya? Menampilkan misalkan cari spektrumnya, spektrum IR dari senyawa kita. Bagaimana caranya? Untuk menampilkan spektrum IR, kita harus download yang namanya aplikasinya Avogadro. Avogadro. Ya, kita klik saja Avogadro kalau kalian belum download. Nah, ini kalian cari avogadro.cc. Ya, seperti ini. Nah, nanti tinggal kalian klik download. Nanti dia akan download dengan sendirinya. Nanti dia akan langsung download. Nah, setelah download, seperti biasa kalian install si Avogadro-nya. Saya nggak akan download lagi karena saya sudah punya. Ya, saya sudah punya. Nah, untuk itu ini Gaussiannya saya close dulu. Saya close saja. Ya. Nah, untuk di Avogadro-nya tidak tampil di sini. Nah, saya tampilkan Avogadro. Nah, ini saya sudah punya nih bentuknya seperti ini Avogadro-nya. Nih, untuk Avogadro. Nah, menampilkan spektrum IR-nya seperti apa? Kalian tinggal open. Kemudian kalian buka file yang log-nya. Jadi kan berarti asbenzoat HF yang terakhir. Nah, kalian akan dapat seperti ini. Spektrumnya seperti apa? Tinggal show spektra. Nah, ini spektrumnya seperti ini. Ini spektrum IR dari asam benzoat menurut perhitungan dengan metode HF, gitu ya. Ya kan tinggal di copy datanya. Ini kalau kalian mau dapat tampilannya sih gampang ya. Ya, tinggal kalian mau animasinya seperti apa gitu ya. Ini kok gerak-gerak ya. Ini hanya animasi saja. Tuh. Karena ini datanya berarti sudah selesai. Untuk prakteknya sudah selesai, tinggal bagaimana kita mengolah datanya. Nah, untuk mengolah datanya silahkan kembali ke data
Oke, untuk prakteknya sampai sini dulu. Untuk mengolah datanya nanti saya berikan menyusul gitu ya. Oke, selamat mencoba.